sudah di backup semua. Yang menangkan itu bukan dia, tapi Allah yang menyelesaikannya. Ini. Nah, saya beri ilustrasi bahwa kita ini seneng yang plus-plusnya aja. Minnya nggak mau. Padahal tidak ada min, ini lampu tidak menyala. Harus ada dua ini. Kita nggak berani ngambil yang buruk, ini nggak berani. Nggak berani. Nah, justru disitulah nanti akan menimbulkan cahaya. Kalau kita berani mengambil, menyelesaikan yang buruk. Kalau enggak, kita enggak dapat, tapi benar, tapi tidak menolong. Benar, tapi tidak menolong. Nah, kalau tidak menolong, padahal manusia yang manfaat itu dia manfaat bagi orang lain. Nah, makanya kita lihat prakteknya tadi, dia berani masuk di min tadi yang buruk tadi. Sekaligus, nah dia dapat cahaya di situ. Buktinya dia selalu mengatakan, begitu nikmatnya sampai sulit untuk disampaikan. Bahkan nikmat juga kadang-kadang bisa dibuktikan nikmatnya. Salah satunya tadi orang bau aja dia tidak bau, itu kan luar biasa. Kadang-kadang kita nggak bau aja kok bau basi ini, padahal karena nggak cocok baunya aja. Ini bau dan bukan sehari dua hari, hampir setiap hari. Itu berubah. Nah, itulah nikmat yang paling kecil misalnya yang bisa dirasakan. Ya, nah ini harus kita sedikit, makanya saya beliau, bukan saya menyuruh nih, beliau datang ingin membagi karena dia punya prinsip sesuai dengan Quran hadis. Kalau saya mendapatkan kesulitan mulai kecil, memang ini bunda ini kesulitan, ibunya sakit ya dan sebagainya. Mulai bayi, ya kehidupannya itu sudah nggak pernah berbahagia, sampai punya suami pun tidak berbahagia. Tapi tidak pernah menyampaikan walaupun kepada saya. Jadi dia kalau yang buruk, yang nggak enak, saya nggak mau bagi-bagi, biar saya telan sendiri. Yang enak baru saya bagi. Kita kan terbalik. Sing enak-enak dilek dewe, sing nggak enak ditum-tumno wong. Nah ini yang sering hilang itu. Jadi berkahnya hilang karena kita terbalik. Sing enak dipendem dewe, bareng gak enak ditumtumi wong untuk dibagi-bagi sama dia. Ini kan pelajaran itu. Sampai ada hadisnya loh. Allah itu paling gak suka kepada orang yang kena musibah dan sebagainya, itu banyak menyampaikan kepada orang. Termasuk yang mengelek-elek no Allah gitu loh, ngerasani Allah. Tapi kan tidak mudah itu. Ya tuh, nah kalau nyampaikan gimana ya, sampai nambah kiai bisa dibijan keluar. Kalau orang biasa, wah tambah dikompori, ya tambah bahaya. Nah makanya kembali lagi pas alu ahla zikir, tanyakan orang-orang yang dekat sama Allah. Ya, nah itulah salah satunya, ya tuh. Nah jadi yang buruk pun jangan takut kalau kita ditimpa, nggak usah ngambil punya orang dulu lah. Dari Allah itu, nah di situ ada sesuatu, harus kita ridho menerimanya, harus ikhlas. Di balik ini pasti kita belum apa-apa sudah nolak, sudah buruk sangka kepada Allah. Lu aku wis ibadah ini kok sidik kayak gini, kok gak cocok ya. Nah ini, padahal di balik itu ada hikmah yang besar. Nah butuh itu, Bunda mengundang itu mau ngasih tahu yang selama ini kita nggak berani masuk ke situ. Milih sing enak-enak toh, ya toh, ibarat tuh milih legini toh, akhirnya ya loro kabeh jadi penyakit. Yang pahit-pahit juga perlu kita minum. Jadi antara manis dengan pahit itu menjadi obat. Nah, min plus tadi itu, dari dia mengeluarkan cahaya. Cahaya itu bukan ilmu lagi, kamu melihat dengan jelas, nggak perlu dibahas lagi. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih, kalau hijau hijau. Ya, karena melihat dengan cahaya. Kalau enggak, kamu masih mungkin hijau apa anu iki ya, mereka-reka semua. Nah, harus sampai ke sana. Nah, cuma caranya bagaimana? Nah, dalilnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna saniyaka wal abtar. Telah banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Paling besar nikmatnya itu iman tauhid kita. Kita ketemu Abah, kita sudah, itu nikmat yang luar biasa.
Yang isinya sudah dijelaskan, ala bizikratan itu sudah nikmat sebetulnya. Dan kita bisa melakukan yang dulu tidak bisa melakukan dengan baik. Nah, sudah nikmat. Maka dirikanlah sholat itu maksudnya hidupkan syiar-syiar Allah. Ya, tolong agama Allah, nanti kamu akan ditolong, akan dikukuhkan. Nah, ketiga, untuk itu kita banyak orang yang menghalang kita. Bisa istri kita, bisa anak kita, bisa tonggo kita. Seperti bayi ini nih. Ya tonggonya tadi, mobilnya, babannya diambil. Bayangnya bahannya diambil. Sampai pernah nggak ditonggonya bahannya menengah? Sampai pernah nggak dikasih tai, dikasih apa? Mobilnya diores sampai menengah. Hah? Oh mana sampean duit apalagi pejabat, langsung sama ditangkap, telepon polisi. Beliau enggak. Karena dia merasa nikmatnya banyak, diutik-titik aja, tak apa-apa, tak kerosok. Karena nikmatnya ya, karena sampai itu nikmatnya sendiri dipek kerosok. Ya, nggak mau. Nah nikmatnya padahal ya dikira nikmat yang banyak itu. Buktinya dia itu kelihatannya punya mobil, punya sembara, punya uang banyak, diambil sikit ngamuk, jadi itu palsu. Ini tidak kelihatan punya apa-apa, tapi merasa banyak. Buktinya apa? Diambil tidak kerasa. Sak munut daya apa? Ya kan? Gawa cuci aja mobilnya. Bondo saya ketewa, kok ribut-ribut. Nah itu. Nah dengan demikian itu masuk dia ke dalam yang buruk tadi, ternyata dia dapat nikmat. Nah itu namanya inna atainakal kausar wasolili wanhar innasa nyaka wal abdar. Telah banyak nikmat aku berikan kamu, dirikan sholat, berkorbanlah kamu. Berkorban. Niscaya putus orang yang menghalang-halangi itu tadi. Nah itu pengorbanannya itu. Ya toh, kalau kita nggak mau rugi. Enak, itu brono. Mendak pentung tak lapor polisi. Nah, berkorban ya. Putus akhirnya semuanya datang ke sana. Akhirnya semuanya menyerah, semuanya minta tolong, semuanya minta doa. Bondonya berkorban. Dia tahan nih, terutama nafsunya. Karena dikatakan hebat kata Rasulullah. Bukan kamu memenggal musuh, tapi kau bisa menahan amarahmu dan selalu memberi maaf pada orang-orang yang menganiaya kamu. Lu Masya Allah. Nah kita enggak. Nah itu hasilnya. Jadi jangan heran, pengetahuannya enggak ada cuma itu, tetapi inti dari pengetahuan itu yang dia laksanakan. Kita terlalu banyak jurus ini. Nah ini maksudnya beliau mengundang itu sedikit memahamkan, tapi beliau bukan kiai, bukan mubalik, tadi penyampaiannya seadanya begitu. Nah maka saya berikan uraiannya supaya kita tidak berkutat di sini-sini aja ya, tapi sudah Masya Allah, ternyata ada orang yang berani membuktikan dan berhasil. Kenapa saya tidak berani? Nggak usah ngambil masalah orang lain, masalah kita aja. Kita ridho, ya toh. Kalau ngambil kita belum bisa, saya ridho ngambil seperti beliau enggak bisa, satu aja enggak bisa, apalagi sampai 70 orang. Saya itu terus terang enggak bisa. Jadi ukurannya saya menyampaikan ini, saya pun masih berguru, karena guru itu tidak dilihat bode anak, bode dia orang tua, bode itu konco, tapi yang dilihat itu ilmunya. Nabi Musa disuruh belajar kepada Khidir yang bukan Nabi. Bahkan Sayyidina Umar, sahabat-sahabat Nabi, disuruh tabaruk kepada Uwais Al-Qarni yang tukang kuda. Padahal tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah kumpul Nabi. Ya itu. Nah kita kata, kumpul Nabi supaya dapat ini Uwais Al-Qarni zamannya Nabi, tidak ketemu Nabi. Tapi begitu Nabi ada di dalam hati Nabi, kita kayaknya diberi amal supaya ketemu Nabi, supaya sing ketemu yang burudat zaman dulu apalagi sekarang. Bahwa sekarang itu tidak pernah ketemu Nabi, bahkan datang ke rumahnya juga nggak ketemu. Tapi kenapa beliau itu ada di hati Nabi sampai Umar bin Khattab dan semua orang-orang
soleh, di tokoh-tokoh utama disuruh tabaruk kepada beliau. Itulah karena pengorbanannya dengan ibunya, kehidupannya penuh dan sebagainya, ibunya. Salah satu kemenangan Bunda itu kena ibunya. Ibunya. Nah sekarang